Kenapa kita? Jangan ribut karikor. Nanti dipotong bisa? Bisa. Cepat segala. Natasha. Jangan diterima. Nggak suruh record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildatus Syafa'ah, NIM A24119064. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis miskonsepsi siswa dalam menyelesaikan soal pada materi medan listrik di kelas 12, SMA Negeri 2 Dampelas. Baiklah, berikut adalah sketsa dari proposal ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima tujuan pustaka, dan yang keenam metodologi penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam proses pembelajaran fisika secara formal, siswa sudah memiliki konsep awal tentang fisika yang biasanya diperoleh dari lingkungan siswa, orang tua, pengalaman, dan pendidikan sebelumnya. Konsep awal yang dimiliki siswa kadang-kadang tidak sesuai dengan konsep para ilmuwan. Konsep awal yang tidak sesuai dengan konsep para ilmuwan biasanya disebut sebagai miskonsepsi atau salah konsep. Miskonsepsi siswa biasanya bertahan lama dan sulit diperbaiki karena konsep awal yang dimiliki siswa meskipun keliru tetapi dapat menjelaskan persoalan hidup yang mereka hadapi. Maka dari itu, memahami konsep adalah langkah awal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terdapat dalam fisika. Sebuah muatan listrik dikatakan memiliki medan listrik di sekitarnya. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih mengalami gaya listrik. Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik, seperti elektron, ion, atau proton, dalam ruangannya ada di sekitarnya. Medan listrik memiliki satuan Newton per Coulomb. Dalam mata pelajaran kelistrikan, banyak siswa mengalami kesulitan memahami konsep-konsep yang melibatkan variabel-variabel mikroskopis, seperti muatan listrik dan benda listrik. Pada umumnya, penjelasan di kelas tidak cukup membuat siswa memahami konsep-konsep yang melibatkan variabel-variabel mikroskopis tersebut, sehingga diperlukan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari agar mudah dalam memahaminya. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu apa yang menyebabkan miskonsepsi terjadi pada siswa dalam mengerjakan soal medan listrik di kelas 12 SMA Negeri 2 Dampelas. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui penyebab miskonsepsi siswa dalam mengerjakan soal medan listrik di kelas 12 SMA Negeri 2 Dampelas. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi siswa, dapat membantu siswa dalam memahami kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya, sehingga kesalahan yang telah dilakukan tersebut tidak terulang lagi. Yang kedua yaitu bagi guru, dapat menjadi masukan bagi guru dalam memperbaiki proses belajar di kelas, sehingga kualitas pembelajaran semakin baik. Dan yang terakhir bagi peneliti, dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam menghadapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa ketika peneliti menjadi seorang guru di kemudian hari.
Yang kelima yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada kajian teori, dan yang kedua ada kerangka pemikiran. Yang pertama yaitu analisis miskonsepsi. Miskonsepsi merupakan salah satu faktor penghambat siswa dalam memahami konsep-konsep fisika. Banyak sekali definisi miskonsepsi yang diajukan oleh para ahli, salah satunya yaitu Suparno 2005. Mendefinisikan miskonsepsi sebagai konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima dalam bidang tersebut. Miskonsepsi adalah hal yang paling sering digunakan untuk menjelaskan pengetahuan yang bertentangan dengan kepercayaan sebelumnya, yang dapat menghambat pembelajaran dan konsep-konsep inti dari disiplin. Verkade et al. 2017. Miskonsepsi adalah gagasan siswa yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diterima saat ini. Miskonsepsi adalah kekeliruan yang terjadi pada siswa terhadap apa yang siswa lihat dapat berbeda dari konsep yang diterima secara ilmiah. Kose 2008. Yang kedua itu faktor-faktor penyebab miskonsepsi. Penyebab utama dari miskonsepsi bersumber dari pengalaman pribadi saya, pribadi siswa, buku pelajaran, bahasa yang digunakan, dan yang paling penting para guru. Menurut Kaltacci dan Didis 2007. Menurut Liliawat and Ramalis 2008, sebab-sebab terjadinya miskonsepsi yaitu yang pertama kondisi siswa, yang kedua guru, yang ketiga metode mengajar, dan yang keempat buku, serta kelima konteks. Yang ketiga yaitu medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya Coulomb. Benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik dinamakan muatan sumber. Muatan lain yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik muatan sumber dinamakan muatan uji. Yang pertama, persamaan medan listrik. Kuat medan listrik dapat didefinisikan dalam persamaan berikut. Yang pertama, E sama dengan F per Q0, yaitu pada muatan uji. Yang kedua, E sama dengan K kali Q per R pangkat 2 pada suatu titik. Yang kedua itu resultan medan listrik. Apabila terdapat lebih dari satu muatan sumber, maka besarnya medan listrik yang bekerja pada partikel itu sama dengan jumlah vektornya. Maka dalam menghitung resultan medan listrik yang dihasilkan partikel bermuatan listrik harus memperhatikan arah vektor medan listriknya. Yang pertama, partikel dalam satu garis lurus dirumuskan yaitu E total sama dengan plus minus E1, plus minus E2, plus minus E3, plus minus N, dan seterusnya. Yang selanjutnya itu partikel membentuk sudut tertentu dapat dirumuskan sebagai E total sama dengan akar E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2E1 kali E2 cos theta. Selanjutnya itu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang pertama, siswa menyelesaikan soal medan listrik. Setelah itu dilihat oleh peneliti, siswa menyelesaikan soal medan listrik dengan benar, dan siswa mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal medan listrik. Yang ditangani lebih lanjut yaitu siswa mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal medan listrik. Selanjutnya, siswa dengan kriteria tertentu. Yang pertama, kesalahan teknik, kesalahan prosedural, dan kesalahan yang ketujuh yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian. Yang kedua, instrumen penelitian. Yang ketiga, setting dan subjek penelitian. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang kelima itu ada kredibilitas data. Dan yang keenam, analisis data. Yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Menurut Trianto 2011,
Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seseorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Yang kedua yaitu instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan dua instrumen, yaitu instrumen utama dan instrumen pendukung. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah calon peneliti itu sendiri, karena calon peneliti berperan langsung dalam proses pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan hasil penelitian. Adapun instrumen pendukung dalam penelitian ini yakni berupa tes tertulis dengan materi medan listrik serta pedoman wawancara yang akan dilakukan kepada subjek penelitian. Yang ketiga itu setting dan subjek penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 2 Dampelas yang berlokasi di Jalan Tadulako nomor 4 Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Subjek dalam penelitian ini berasal dari kelas 12 IPA 1 yang nantinya akan diberikan tes uraian untuk mendapatkan data berupa kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal medan listrik. Yang kelima yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan wawancara. Selanjutnya itu kredibilitas data. Pada penelitian ini menggunakan perpanjangan dan member check. Menurut Trianto 2011, dengan perpanjangan pengamatan, berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Menurut Trianto 2011, member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada sumber datanya. Dan yang terakhir yaitu analisa data. Analisa data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana. Siagian 2018. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, di dalam analisis data kualitatif terdapat 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu data condensation, data display, dan conclusion drawing atau verification. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dari proposal saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung stop kita.